Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Madhab Dampar Channel. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan sama-sama tentang konsep ketuhanan dan cara memahami menurut Imam Al-Ghazali. Selamat mendengarkan. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal luas karena pemikiran filsafat dan tasawufnya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam menjelaskan konsep tentang Tuhan secara mendalam namun tetap dekat dengan hati umat. Dalam dunia yang semakin kompleks, ajaran Al-Ghazali menjadi sangat relevan untuk mengingatkan kita bagaimana cara memahami dan mendekatkan diri kepada Tuhan secara benar. 1. Mengenal Tuhan dimulai dari hati, bukan sekadar akal. Menurut Al-Ghazali, mengenal Tuhan tidak cukup hanya dengan logika dan pembuktian akal. Akal memang penting, tetapi ia hanya bisa mengantarkan manusia sampai pada kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Namun, untuk benar-benar merasa dekat dan mengenal Tuhan, seseorang harus menggunakan qalb hati yang bersih dan lembut. Hati yang dipenuhi kesombongan, cinta dunia, dan nafsu tidak akan mampu melihat cahaya Tuhan. Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa hati ibarat cermin. Jika cermin itu kotor, maka cahaya ilahi tidak akan memantul padanya. Maka, pembersihan hati adalah langkah awal untuk mengenal Tuhan. 2. Menolak pemahaman Tuhan yang bersifat jasmani. Dalam pemikiran Al-Ghazali, Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ia menolak konsep-konsep yang menggambarkan Tuhan secara fisik, seperti menganggap Tuhan duduk di atas arsy secara harfiah. Menurutnya, ayat-ayat yang menyebutkan tangan Tuhan, wajah Tuhan, atau duduk Tuhan adalah majas kiasan, bukan makna sebenarnya. Hal ini penting agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang salah, yaitu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan menurut Al-Ghazali tidak menyerupai apapun. Ia esa, tidak terbatas ruang dan waktu, dan tidak bergantung pada apapun. 3. Keseimbangan antara ilmu dan rasa. Al-Ghazali menekankan bahwa mengenal Tuhan tidak hanya melalui dalil-dalil ilmiah dan teologis, tetapi juga melalui pengalaman spiritual. Ia sendiri pernah mengalami krisis keimanan, di mana ia merasa ilmu-ilmu yang dimilikinya belum mampu membuat hatinya tenang. Lalu ia meninggalkan jabatan dan popularitas untuk menyendiri, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah secara langsung. Dari pengalaman itu, ia menyimpulkan bahwa pengetahuan sejati tentang Tuhan hanya bisa dicapai melalui pendekatan batin yang jujur, melalui ibadah, zikir, tafakur, dan muhasabah. Ia menggabungkan logika filsafat dengan kehalusan rasa tasawuf. 4. Mengenal Tuhan lewat ciptaannya. Salah satu cara yang diajarkan Al-Ghazali untuk mengenal Tuhan adalah melihat tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Segala sesuatu di dunia ini adalah ayat tanda dari Tuhan. Matahari yang terbit setiap hari, hujan yang turun, burung yang terbang, bahkan tubuh kita sendiri adalah bukti adanya Tuhan yang maha sempurna. Namun, Al-Ghazali mengingatkan agar manusia tidak berhenti hanya pada ciptaan, tetapi segera menuju kepada penciptanya. Ibarat membaca surat cinta, tujuan akhirnya bukan menikmati kertasnya, tapi memahami isi hatinya pengirim surat. 5. Tuhan tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh akal. Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Sebanyak apapun ilmu yang dimiliki seseorang, dia tidak akan pernah bisa memahami Tuhan secara total. Karena Tuhan adalah maha tak terbatas, sedangkan manusia sangat terbatas. Ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir atau mencari tahu tentang Tuhan. Justru, kita dianjurkan untuk mengenal Tuhan sejauh kemampuan, namun juga menyadari bahwa sebagian dari zatnya adalah rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. 6. Takwa dan cinta kepada Tuhan adalah tujuan akhir. Bagi Al-Ghazali, tujuan akhir dari mengenal Tuhan adalah cinta dan takwa.
Bukan hanya sekadar tahu Tuhan itu ada, tapi mencintainya dengan sepenuh hati. Ketika seseorang benar-benar mencintai Tuhan, ia akan merasa tenang dalam ibadah, sabar dalam ujian, dan rendah hati dalam kehidupan. Cinta kepada Tuhan, menurut Al-Ghazali, melahirkan rindu. Rindu untuk selalu dekat dengannya, rindu untuk bertemu dengannya, dan rindu untuk hidup dalam ridha-Nya. Orang yang sudah mencapai tingkat ini, hidupnya akan dipenuhi kedamaian dan keikhlasan. 7. Relevansi pemikiran Al-Ghazali di zaman sekarang. Di zaman yang penuh distraksi, banyak orang mengalami kekosongan spiritual. Mereka tahu Tuhan secara konsep, tapi tidak merasakannya dalam hati. Disinilah pemikiran Al-Ghazali menjadi sangat relevan. Ia mengajak manusia untuk kembali kepada inti agama, mengenal Tuhan dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Al-Ghazali juga memberi solusi untuk krisis makna yang banyak dirasakan orang modern, dengan menyucikan hati, memperdalam ibadah, dan menyeimbangkan antara ilmu dan cinta. Tanda hubung. Penutup. Konsep memahami Tuhan menurut Al-Ghazali sangat dalam namun disampaikan dengan cara yang membumi. Ia tidak hanya mengajarkan logika, tapi juga menghidupkan rasa. Ia menunjukkan bahwa jalan menuju Tuhan bukan hanya lewat buku, tapi juga lewat kesucian hati dan keikhlasan jiwa. Dengan mengikuti jalan Al-Ghazali, kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Inilah pemahaman yang benar, yang membawa ketenangan, cinta, dan kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Sekian, terima kasih, semoga kita semua Allah jadikan manusia yang tulus dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.